Salam hangat untuk Bapak dan Ibu sekalian. Saya Nardu Harjanto. Selama 25 tahun mendedikasikan hidup saya sebagai praktisi kesehatan lansia, saya telah menyaksikan sendiri bagaimana tubuh kita berubah seiring berjalannya waktu. Saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan di usia senja bukanlah sebuah pilihan, melainkan amanah besar yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh agar kita tetap berdaya dan tidak menjadi beban bagi anak cucu tercinta. Menjaga kebugaran di masa tua adalah bentuk kasih sayang tertinggi kepada keluarga, karena dengan tubuh yang sehat, kita tetap bisa memeluk mereka dengan kuat dan menyaksikan setiap momen berharga dalam hidup mereka tanpa terhalang oleh rasa sakit. Seringkali kita menganggap remeh rasa pusing atau kaku di pundak, padahal itu adalah cara tubuh berbisik bahwa ada sesuatu yang tidak beres pada aliran darah kita. Tekanan darah yang melonjak hingga angka 180 adalah alarm darurat yang sangat serius dan tidak boleh diabaikan begitu saja, karena risikonya yang sangat besar bagi keselamatan jantung dan otak kita. Di sini, saya akan membagikan teknik sederhana namun sangat efektif yang telah saya terapkan selama puluhan tahun untuk membantu menurunkan tekanan darah secara cepat melalui titik saraf tertentu. Saya ingin Bapak dan Ibu menyimak penjelasan ini dengan saksama dan tanpa rasa panik, karena ketenangan adalah kunci utama dalam pemulihan. Sebelum saya menunjukkan teknik pijatan khusus ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang luar biasa ini lebih dekat, agar kita bisa saling mendukung dalam komunitas sehat ini. Saya sangat ingin tahu, dari kota mana sajakah Bapak dan Ibu yang sedang menonton video ini sekarang? Silahkan tuliskan nama kota asal Anda di kolom komentar, agar saya tahu sejauh mana pesan kesehatan ini telah sampai. Pastikan juga Bapak dan Ibu menonton penjelasan ini hingga detik terakhir, karena ada urutan langkah yang sangat krusial agar teknik ini bekerja dengan maksimal dan memberikan rasa nyaman yang instan pada tubuh Anda. Bapak dan Ibu, mari kita bicara jujur tentang sebuah angka yang sering ditakuti saat mengecek tensi, yaitu angka 180. Bagi saya yang sudah puluhan tahun menghadapi berbagai keluhan kesehatan, angka ini bukan sekedar deretan nomor di alat tensimeter, melainkan sebuah alarm darurat yang sedang berdering kencang dari dalam tubuh Anda. Bayangkan pembuluh darah kita seperti selang air yang sudah puluhan tahun digunakan. Ketika aliran airnya mendadak sangat kuat dan bertekanan tinggi, dinding selang tersebut akan menegang keras dan berisiko mengalami kerusakan. Di usia senja, kelenturan pembuluh darah kita tentu tidak lagi sama seperti saat masih muda, sehingga lonjakan tekanan ini membutuhkan perhatian yang sangat serius agar tidak memicu masalah yang fatal pada organ vital seperti jantung dan otak. Seringkali, tubuh kita sebenarnya sudah memberikan sinyal peringatan sebelum angka tersebut melonjak tinggi, namun kita sering mengabaikannya atau menganggapnya sebagai masuk angin biasa. Jika Bapak dan Ibu tiba-tiba merasakan tengkuk yang sangat kaku, seolah ada beban berat di leher belakang, jantung yang berdebar lebih kencang dari biasanya meski sedang duduk santai, atau kepala yang mendadak terasa pusing dan berat, itu adalah cara tubuh berteriak meminta tolong. Sinyal-sinyal tidak nyaman ini adalah bukti nyata bahwa jantung Anda sedang bekerja terlalu keras dan aliran darah di dalam tubuh sedang mengalami hambatan yang signifikan. Mengenali dan menyadari tanda-tanda awal ini sangatlah penting. Karena langkah pertama untuk mengendalikan hipertensi adalah dengan peka mendengarkan keluhan tubuh kita sendiri. Namun, ada satu hal penting yang selalu saya tegaskan berulang kali kepada setiap pasien saya. Ketika Anda mengetahui tekanan darah sedang di angka 180 atau merasakan gejala-gejala tadi, hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah panik. Saya sangat memahami rasa kaget dan cemas yang muncul. Tetapi perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa kepanikan justru akan membuat tubuh otomatis menegang dan meresponsnya sebagai ancaman, yang pada akhirnya membuat pembuluh darah semakin menyempit dan tekanan darah melonjak jauh lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, kunci pertamanya adalah segera duduk, tarik nafas dalam-dalam secara perlahan dan tenangkan pikiran Anda. Setelah Anda berhasil menguasai ketenangan diri, barulah kita siap mempraktikkan sebuah langkah pertolongan pertama yang sangat mudah untuk meredakan ketegangan tersebut, yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Bapak dan Ibu mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin sebuah sentuhan atau pijatan ringan di area leher bisa secara ajaib menurunkan tekanan darah yang sedang melonjak tinggi? Sebagai praktisi yang telah mendalami ilmu kesehatan tubuh manusia selama lebih dari 2 dekade, saya ingin menyingkap rahasia luar biasa yang sebenarnya sudah dimiliki oleh tubuh kita sendiri. Di dalam tubuh kita,
Terdapat sebuah sistem kendali otomatis yang mengatur segala hal tanpa perlu kita perintah, termasuk mengatur cepat lambatnya detak jantung dan lebar sempitnya pembuluh darah. Saat tekanan darah Bapak dan Ibu naik drastis ke angka 180, sistem kendali ini sedang dalam keadaan siaga tempur akibat stres atau kelelahan yang memaksa pembuluh darah menyempit dan menegang secara drastis. Nah, titik-titik saraf tertentu di tubuh kita sebenarnya berfungsi layaknya sebuah saklar pengaman. Jika kita memberikan sentuhan yang tepat pada saklar tersebut, kita sedang mengirimkan sinyal kilat langsung ke otak untuk mematikan status siaga tempur tersebut dan memerintahkan seluruh tubuh untuk segera kembali rileks. Ketika titik saraf rahasia ini kita stimulasi dengan pijatan yang lembut dan tepat sasaran, otak akan seketika merespons dengan melepaskan ketegangan pada otot-otot di sepanjang dinding pembuluh darah. Proses inilah yang sering kami sebut dalam dunia medis sebagai pelebaran pembuluh darah secara alami. Mari kita bayangkan kembali perumpamaan selang air yang tegang sebelumnya. Pijatan ini ibarat melonggarkan jepitan kuat pada selang tersebut sehingga jalurnya terbuka lebih lebar. Begitu pembuluh darah kita melebar dan kembali lentur, aliran darah yang tadinya tertahan dan berdesakan akan langsung mengalir dengan jauh lebih lancar dan tenang. Otomatis, beban kerja jantung seketika berkurang drastis, karena ia tidak perlu lagi memompa darah dengan susah payah melawan saluran yang sempit, sehingga angka tensi pun akan berangsur turun dengan sendirinya. Penjelasan ini bukanlah sekedar teori di atas kertas, melainkan sebuah metode pertolongan pertama berbasis ilmu saraf yang sudah berulang kali saya ajarkan dan buktikan khasiatnya kepada pasien-pasien lansia saya. Saya selalu menanamkan pemahaman bahwa tubuh manusia yang menua sekalipun tetap dibekali kemampuan pemulihan alami yang sangat hebat jika kita tahu bagaimana cara memicunya. Teknik pijatan pada titik spesifik ini adalah bentuk komunikasi paling cepat antara tangan kita dengan sistem saraf tubuh untuk mengembalikan keseimbangan aliran darah yang sempat kacau. Oleh karena itu, ini adalah langkah darurat yang sangat rasional, aman, dan sangat bisa diandalkan. Bapak dan Ibu bisa langsung melakukannya sendiri di rumah sebagai tameng pertama saat tensi mendadak naik, sebelum memutuskan untuk mengambil langkah medis lanjutan. Bapak dan Ibu, dari semua kasus hipertensi yang saya tangani selama ini, ada satu rahasia kecil yang sayangnya sangat jarang diketahui orang dan sering sekali luput dari perhatian kita. Di area sekitar leher hingga kepala kita, tersembunyi sebuah titik krusial yang fungsinya bagaikan tombol darurat utama untuk meredakan ketegangan pembuluh darah dalam hitungan menit. Banyak pasien saya yang pada awalnya ragu dan tidak percaya bahwa sentuhan sederhana di area spesifik ini mampu memberikan efek relaksasi yang begitu instan, seolah-olah beban berat yang menekan tengkuk mereka langsung terangkat begitu saja. Titik ini sangat istimewa, karena ia merupakan jalur komunikasi tercepat yang terhubung langsung dengan pusat kendali saraf tenang di otak kita, menjadikannya jalan pintas paling efektif untuk menjinakkan angka tensi yang sedang meroket. Namun, ada satu catatan yang sangat krusial dan wajib Bapak Ibu perhatikan dengan saksama sebelum kita mempraktikannya. Karena letak titik saraf peluru tensi ini sangat spesifik dan tersembunyi, ketepatan posisi jari Anda saat melakukan stimulasi adalah segalanya. Jika posisi sentuhan Anda meleset sedikit saja dari jalurnya, atau arah usapannya keliru, maka sinyal relaksasi tersebut tidak akan berhasil dikirimkan ke otak dengan sempurna. Akibatnya, tekanan darah Anda tidak akan turun secara optimal, dan rasa tidak nyaman di tubuh akan tetap bertahan. Ingat, ini bukan sekadar memijat asal-asalan saat leher terasa pegal, melainkan sebuah teknik stimulasi saraf terarah yang sangat membutuhkan presisi agar khasiat pertolongan pertamanya benar-benar terbukti nyata. Oleh karena itulah, saya sangat meminta Bapak dan Ibu untuk menahan diri, tidak beranjak kemana-mana, dan terus menyimak penjelasan di video ini sampai selesai tanpa melewatkan satu detik pun. Sebentar lagi, saya akan membongkar dan memperagakan secara langsung di mana persisnya letak titik rahasia tersebut, bagaimana cara termudah menemukannya dengan jari Anda sendiri, serta seberapa kuat tekanan yang aman untuk diaplikasikan. Jangan sampai Bapak dan Ibu salah langkah atau salah posisi, karena menguasai teknik ini dengan tepat adalah sebuah keterampilan tak ternilai yang bisa menjadi penyelamat Anda di saat-saat kritis ketika tensi mendadak melonjak naik di rumah. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke bagian inti peragaan teknik pemijatan ini, izinkan saya mengambil jeda sejenak untuk berbicara dari hati ke hati. Selama 25 tahun membuka praktek dan melayani keluhan para lansia, saya menyadari betul bahwa masalah kesehatan di usia senja jarang sekali datang sendirian. Seringkali, ketika tekanan darah sedang bermasalah, di saat yang bersamaan lutut juga terasa nyeri saat ditekuk, perut terasa tidak nyaman akibat asam lambung, atau mungkin kadar gula darah sedang tidak bersahabat.
Rentetan keluhan yang datang bersamaan ini tentu bisa membuat perasaan menjadi cemas, lelah, dan tubuh terasa semakin berat. Saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa semua perasaan frustrasi tersebut sangat wajar, dan Anda sama sekali tidak sendirian dalam menghadapi perjuangan menjaga kesehatan ini. Sembari saya mengatur posisi kamera dan mempersiapkan diri agar Bapak Ibu bisa melihat peragaan titik saraf ini dengan sangat jelas nanti, saya ingin mengajak Anda untuk berinteraksi langsung dengan saya. Silahkan luangkan waktu sejenak sekarang juga untuk menuliskan keluhan kesehatan spesifik apa saja yang sedang sangat mengganggu Bapak dan Ibu hari ini di kolom komentar di bawah video ini. Apakah itu rasa pegal di tengkuk yang tak kunjung hilang, persendian yang kaku setiap bangun pagi, masalah kolesterol, atau keluhan lainnya? Jangan ragu untuk menceritakannya secara terbuka, karena saya akan membaca komentar-komentar tersebut dan dengan senang hati akan berusaha membalas serta memberikan panduan solusi berdasarkan pengalaman panjang saya di dunia kesehatan lansia. Bagi saya, video ini bukan sekadar tempat untuk memberikan ceramah kesehatan searah, melainkan sebuah ruang temu keluarga, tempat kita bisa saling mendukung untuk meraih masa tua yang jauh lebih bugar dan mandiri. Keluhan yang Bapak dan Ibu tuliskan nantinya juga akan menjadi kompas bagi saya untuk merancang materi video-video selanjutnya, agar solusi pengobatan alami yang saya bagikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan apa yang paling Anda butuhkan. Nah, sekarang pastikan posisi duduk Anda sudah rileks, napas sudah lebih teratur, dan mari kita pusatkan perhatian sepenuhnya pada layar. Saya sudah siap untuk membongkar dan memandu Anda langkah demi langkah melakukan teknik sentuhan darurat penurun tensi ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai menyentuh titik krusial penurun tensi tersebut, ada satu tahapan persiapan fisik yang mutlak harus kita lakukan bersama-sama saat ini juga. Saya mohon, posisikan tubuh Anda untuk duduk dengan tenang di kursi yang nyaman. Pastikan punggung Anda tegak bersandar, namun jangan sampai terasa kaku atau tegang. Perhatikan juga posisi tungkai Anda. Biarkan telapak kaki menapak dengan sempurna dan rata di lantai, serta tolong hindari kebiasaan menyilangkan kaki. Menyilangkan kaki atau duduk dengan melipat lutut terlalu rapat tanpa disadari akan menjepit pembuluh darah besar di area bawah tubuh Anda, sehingga menghambat laju sirkulasi darah dan justru mempersulit upaya kita untuk memecah penumpukan tekanan di area atas tubuh. Posisi tubuh yang terbuka dan rileks adalah fondasi paling awal agar jalan tol aliran darah dari ujung kepala hingga ujung kaki kembali terbebas dari hambatan. Setelah posisi duduk Bapak dan Ibu sudah dipastikan benar dan nyaman, langkah krusial berikutnya adalah mengambil alih kendali atas irama napas kita untuk menenangkan kerja jantung yang sedang berdebar keras. Mari kita praktekkan perlahan bersama saya. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, rasakan udara segar perlahan mengisi penuh rongga dada Anda. Tahan sejenak, lalu hembuskan pelan-pelan melalui mulut seolah-olah Anda sedang meniup uap minuman hangat. Ulangi siklus pernapasan ini setidaknya 3 kali dengan penuh kesadaran dan kelembutan. Pasien-pasien saya di klinik seringkali menyepelekan langkah pernapasan ini, padahal pasokan oksigen yang masuk secara teratur dan dalam adalah kunci pembuka gembok ketegangan saraf. Ia mengirimkan pesan langsung ke otak bahwa tidak ada bahaya, sehingga mesin jantung akan otomatis menurunkan putarannya dan bersiap untuk fase relaksasi. Sekarang, di saat tubuh Anda sudah terasa jauh lebih tenang dan irama napas sudah kembali tertata rapi, barulah kita siap memfokuskan seluruh perhatian pada area target utama kita hari ini. Buang jauh-jauh rasa cemas dari pikiran Bapak dan Ibu, lalu pusatkan konsentrasi pada area di sisi samping leher bagian atas, tepatnya menjalar hingga ke pangkal belakang daun telinga Anda. Di area yang mungkin saat ini terasa kencang dan tegang inilah membentang sebuah jalur syaraf penting yang ibaratnya adalah kabel komunikasi utama penghubung antara jantung di dada dan pusat kendali di kepala Anda. Lemaskan jari-jari tangan Anda sekarang, karena sesaat lagi kita akan langsung mengaplikasikan sentuhan lembut pada jalur syaraf ini untuk membujuk tubuh agar menurunkan angka tensi 180 tersebut secara aman, cepat, dan alami. Bapak dan Ibu, mari kita mulai langkah penyelamatan pertama ini dengan sangat perlahan dan penuh kehati-hatian. Silahkan angkat salah satu tangan Anda, lalu raba dengan lembut area persis di belakang daun telinga Anda. Telusuri perlahan ke arah bawah hingga ujung jari Anda menemukan ujung tulang rawan telinga yang terasa sedikit menonjol. Nah, tepat di bawah batas tulang tersebut,
Anda akan menemukan sebuah cekungan kecil yang terasa lebih lunak. Inilah titik awal mula dari jalur utama penurunan tensi yang akan kita stimulasi. Area ini sangatlah sensitif karena dilewati oleh kabel saraf besar yang bertugas menyampaikan pesan langsung ke pusat kendali jantung di dada kita. Sehingga, menemukan titik awal ini dengan presisi adalah kunci utama dari keberhasilan terapi mandiri ini. Setelah ujung jari telunjuk dan jari tengah Bapak dan Ibu menempel pas di titik awal tersebut, mulailah menarik sebuah usapan lurus ke arah bawah, menyusuri sisi samping leher Anda. Lakukan gerakan mengusap yang pelan namun mantap. Ikuti saja lakukan alami leher hingga ujung jari Anda berhenti tepat di bagian tengah tulang selangka, yaitu tulang panjang yang membentang mendatar di pangkal leher bawah Anda. Hal yang sangat pantang dilanggar adalah arah gerakannya. Usapan ini harus selalu dilakukan dari arah atas menukik ke bawah. Tidak boleh bolak-balik dan sama sekali tidak boleh digosok secara memutar. Arah turun ini sangat krusial karena kita sedang membantu merapikan sinyal syaraf sekaligus membuka jalan tol aliran darah dari kepala agar kembali lancar menuju jantung, memecah kemacetan tekanan yang menyumbat di area atas tubuh Anda. Lakukan usapan satu arah ini secara berulang dan teratur sebanyak 10 kali hitungan pada satu sisi leher, lalu Anda bisa bergantian melakukannya di sisi leher sebelahnya. Sebagai seorang praktisi, saya harus memberikan peringatan yang sangat tegas pada tahapan ini. Jangan pernah sekali-kali menekan area leher ini terlalu kuat, apalagi memijatnya dengan tenaga yang besar seolah sedang memijat otot yang pegal. Jika pijatan Anda terlalu keras, tubuh justru akan membacanya sebagai ancaman cedera baru dan refleks menegang lebih hebat, yang akibatnya malah membuat tensi Anda melonjak semakin tinggi. Cukup berikan usapan ringan selembut sapuan kapas pada kulit, karena tujuan utama kita di sini hanyalah membangunkan syaraf di bawah kulit tersebut agar segera menyiarkan sinyal rileks secara massal ke seluruh pembuluh darah yang sedang tegang. Setelah kita berhasil mengurai ketegangan di area leher, sekarang saatnya kita beralih pada satu titik pamungkas yang letaknya sangat strategis di tubuh kita. Silahkan Bapak dan Ibu angkat perlahan kedua tangan, lalu letakkan ujung-ujung jari tepat di bagian paling atas atau puncak kepala Anda. Untuk menemukan titik pastinya dengan mudah, bayangkan ada sebuah garis lurus imajiner yang ditarik dari ujung atas kedua daun telinga Anda menuju ke atas kepala. Tepat di tengah-tengah persimpangan garis itulah titik rahasia ini berada. Dalam berbagai literatur medis mengenai anatomi saraf, area ini dikenal sebagai pusat kendali utama yang mampu mendistribusikan sinyal ketenangan secara kilat langsung ke otak. Titik ini bagaikan sebuah tombol penyejuk yang mampu menyiram api kepanikan pada sistem saraf pusat Anda saat tekanan darah sedang meroket tak terkendali. Setelah Bapak dan Ibu berhasil menemukan titik pusat di puncak kepala tersebut, gunakan ujung jari telunjuk atau jari tengah Anda untuk memberikan tekanan yang lembut namun sedikit lebih mantap dibandingkan usapan di leher tadi. Tekan perlahan tepat di titik tersebut, tahan posisinya dengan baik dan mulailah memijat menggunakan gerakan melingkar yang sangat pelan selama kurang lebih 30 detik. Sembari jari Anda terus memberikan pijatan memutar yang menenangkan tersebut, saya sangat meminta Bapak dan Ibu untuk tetap mempertahankan irama napas yang dalam dan teratur seperti yang sudah kita latih sebelumnya. Kombinasi emas antara stimulasi saraf di puncak kepala dan aliran oksigen segar dari pernafasan ini akan menciptakan sebuah gelombang relaksasi ganda yang langsung mematikan status siaga tempur di dalam tubuh Anda. Saat Bapak dan Ibu melakukan pijatan ini dengan posisi dan ketenangan yang benar, Anda kemungkinan besar akan langsung merasakan sensasi kelegaan yang luar biasa, seolah ada rasa hangat yang menjalar perlahan dari kulit kepala, turun melewati tengkuk, dan membebaskan beban berat yang sedari tadi mengunci area bahu Anda. Sensasi nyaman ini sama sekali bukanlah sekedar sugesti, melainkan bukti fisik yang nyata bahwa sistem saraf Anda merespons dengan baik untuk menurunkan ritme detak jantung dan melebarkan kembali pembuluh darah yang tadinya kaku. Penekanan di puncak kepala ini adalah sebuah metode pertolongan pertama yang sangat ampuh untuk meredam pusing yang berdenyut hebat dan secara perlahan menuntun angka tensi Anda kembali turun merosot menuju batas yang lebih aman. Setelah mempraktikkan kedua teknik stimulasi syaraf tadi, langkah selanjutnya yang harus Bapak dan Ibu lakukan adalah tetap duduk tenang setidaknya selama 5 hingga 10 menit ke depan. Jangan langsung berdiri secara tiba-tiba atau langsung beranjak melakukan aktivitas, karena tubuh Anda sedang berproses untuk melebarkan pembuluh darah dan menstabilkan ritme jantung. Biarkan gelombang relaksasi yang baru saja kita ciptakan meresap sepenuhnya ke dalam sistem syaraf Anda,
memberikan waktu bagi organ vital untuk beristirahat sejenak dari beban kerja yang berat. Setelah jeda istirahat tersebut dirasa cukup dan area tengkuk atau kepala sudah terasa jauh lebih ringan, ambillah kembali alat tensimeter Anda untuk melakukan pengecekan ulang, guna memastikan secara pasti sejauh mana angka tekanan darah tersebut telah berangsur turun ke batas yang lebih aman. Meskipun teknik pijatan ini telah terbukti berkali-kali memberikan efek penurunan yang sangat cepat dan melegakan, sebagai seorang praktisi saya memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan sebuah peringatan yang sangat tegas. Tolong diingat baik-baik di dalam hati, sentuhan relaksasi ini murni berfungsi sebagai metode pendamping atau pertolongan darurat pertama di rumah, dan sama sekali tidak dirancang untuk menjadi pengganti dari obat-obatan yang telah diresepkan oleh dokter Anda. Bagi Bapak dan Ibu yang memang sudah memiliki riwayat penyakit darah tinggi menahun, pengobatan medis yang Anda jalani tetaplah menjadi pelindung utama. Jangan pernah sekalipun memutuskan untuk menghentikan konsumsi obat harian secara sepihak hanya karena merasa tubuh sudah nyaman setelah dipijat. Karena menjaga kestabilan tekanan darah dalam jangka panjang, mutlak membutuhkan pengawasan dan evaluasi medis yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, kita juga harus sangat peka dan bijak dalam mengenali batas akhir dari sebuah pertolongan mandiri di rumah. Jika setelah Bapak dan Ibu melakukan pijatan dan beristirahat, ternyata angka tensi di layar alat masih bergeming kuat di angka 180 atau lebih tinggi, dan terutama jika kondisi ini tiba-tiba disertai dengan munculnya rasa nyeri hebat di dada sebelah kiri, keringat dingin yang bercucuran, atau napas yang terasa sangat sesak, hentikan semua upaya mandiri detik itu juga. Gejala-gejala tersebut adalah sinyal bahaya tingkat tinggi dari tubuh yang menunjukkan bahwa pembuluh darah Anda membutuhkan intervensi medis secepatnya untuk mencegah risiko fatal seperti serangan jantung atau stroke. Jangan menunda atau menunggu hingga besok pagi. Segera minta bantuan keluarga di rumah untuk membawa Anda ke fasilitas kesehatan atau instalasi gawat darurat terdekat agar nyawa Anda bisa segera tertolong. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di penghujung perjumpaan kita kali ini, saya ingin menanamkan sebuah pemahaman penting di hati Anda sekalian. Seringkali, seiring bertambahnya usia, kita merasa bahwa upaya menjaga kesehatan itu seperti sebuah beban yang memberatkan, dipenuhi dengan rentetan pantangan dan keharusan meminum berbagai macam obat. Namun, mari kita ubah cara pandang tersebut mulai detik ini. Anggaplah kesehatan Bapak dan Ibu sebagai sebuah investasi paling berharga yang pernah Anda miliki. Nilainya jauh melampaui harta benda apapun. Tubuh yang bugar dan tekanan darah yang senantiasa terkendali adalah kunci utama agar Anda bisa terus menikmati indahnya masa tua dengan penuh kemandirian, bisa tertawa lepas bersama anak cucu tercinta tanpa rasa was-was, dan tentu saja dapat beribadah dengan tenang tanpa harus dihantui oleh rasa sakit kepala atau tengkuk yang menyiksa. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan agar Bapak dan Ibu menjadikan teknik usapan leher dan pijatan di puncak kepala yang telah kita pelajari bersama tadi sebagai sebuah kebiasaan baru yang positif dalam rutinitas harian Anda. Tolong jangan hanya menunggu sampai tekanan darah terlanjur melonjak ke angka 180 atau dada terasa sesak, baru Anda teringat untuk mempraktikannya. Jadikanlah sentuhan relaksasi ini sebagai ritual harian yang menenangkan. Lakukanlah setiap pagi setelah bangun tidur, sambil menghirup udara segar, atau di saat-saat ketika pikiran sedang banyak beban dan tubuh mulai terasa tegang. Semakin rutin Bapak dan Ibu melatih sistem saraf untuk beristirahat, maka akan semakin lentur dan tangguh pula pembuluh darah Anda dalam menghadapi tekanan, sehingga lonjakan tensi yang mendadak dapat dicegah dari awal. Harapan terbesar saya yang telah mendedikasikan separuh hidup untuk mendampingi kesehatan ribuan lansia adalah melihat Bapak dan Ibu semua senantiasa dianugerahi sisa umur yang berkah dalam kondisi fisik yang tetap prima dan berdaya. Jika ilmu yang kita pelajari hari ini dirasa bermanfaat, tolong bagikan video ini kepada saudara, tetangga, atau rekan-rekan sebaya lainnya, agar semakin banyak orang tua kita di luar sana yang tahu cara menolong diri sendiri dari bahaya darah tinggi. Saya, Naru Harjanto, pamit undur diri sejenak dari layar Bapak dan Ibu. Tetaplah semangat merawat karunia kesehatan ini, dan sampai berjumpa kembali dengan panduan-panduan kebugaran alami lainnya di video saya yang berikutnya.